Nah, ini juga poin yang penting. Maksiat itu mengurangi akal. Akal di sini maksudnya daya pikir dan cara berpikir manusia. Dan subhanallah, di antara karunia yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, seseorang itu dikasih oleh Allah memiliki cara berpikir yang baik. Seperti dia selalu positif dalam berpikir, kemudian dia selalu berhusnudzon kepada Allah, kemudian dia juga selalu melihat hal-hal yang baik, tidak putus asa dan yang lainnya. Maka ini pentingnya seseorang memiliki akal. Dan di antara tanda kebaikan perempuan, kalau seorang perempuan dikasih oleh Allah akal yang baik, itu tanda kebaikan dirinya. Karena perempuan ini juga akalnya itu kurang. Naqisat akal wad din. Dia memiliki akal yang kurang dan agama yang kurang. Makanya kalau ada seorang wanita, dia dikasih oleh Allah Azza wa Jal cara berpikirnya baik dan akalnya baik, itu tanda kebaikan kepada dirinya. Dan di dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Liqaumin ya'qilun, itu pelajaran bagi satu kaum yang berakal. Ya. Kemudian Allah juga berfirman wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian semua wahai orang-orang yang berakal. Ya, fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Di sini anjuran seseorang menjaga akalnya. Semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin baik akalnya. Dan semakin kuat ketakwaan seseorang, maka semakin cara berpikirnya mendekati kebenaran atau benar semua. Ya, makanya ulama, dia dikasih oleh Allah cara berpikir yang jernih dan baik. Dia bisa memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan memiliki sudut pandang yang jauh yang tidak dimiliki oleh selain dari mereka. Maka Allah mengaitkan akal dengan ilmu. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang memahaminya, berakal akannya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, ini subhanallah, maksiat salah satu dampaknya tusabbib nuqsan al-aql. Dia menyebabkan lemahnya akal seseorang. Maka dia kalau berpikir tidak jernih. Kemudian pikirannya negatif. Ya, kemudian tidak ada kebaikan di dalam pikirannya. Pikirannya pendek. Emosinya lebih besar dibandingkan cara berpikirnya. Dan yang lain-lainnya. Itu sebab dari maksiat. Makanya sebagian orang subhanallah, dia masuk di lubang riba, kemudian keluar dengan solusi riba lagi. Ya, akalnya kurang. Dia misalnya terjerat pinjol ya mungkin ya. Pinjaman online. Terjerat dia pinjaman online. Solusinya dia pinjam ke rentenir untuk nutupi pinjaman online. Akhirnya dia punya utang ke rentenir lagi. Nggak dikasih oleh Allah cara berakal yang sehat. Kadang sebab dia subhanallah masuk terjerat di dalam pinjaman tersebut karena dia tidak berpikir yang sehat. Dan ini semua dampak dari apa? Dari maksiat. Akhirnya tusabbib, menyebabkan akalnya itu tidak baik. Ya, tidak baik, tidak berfungsi, tidak memikirkan hal-hal yang baik. Padahal ayat-ayat di dalam Al-Quran, kalau dia tadabburi, itu akan menyempurnakan akalnya. Makanya subhanallah, kalau antum baca Al-Quran, antum kumpulkan firman Allah Azza wa Jal tentang la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Antum kumpulkan kenapa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk berakal. Ayat-ayat itu berkaitan dengan apa? Di antaranya orang-orang yang mendahulukan dunia dan lupa kepada kehidupan akhirat. Dia bermaksiat, dia berbuat dosa, dia melampaui batas, dia lupa kepada kehidupan akhirat. Maka Allah banyak mengingatkan mereka tentang akal. Kenapa? Karena akhirat itu kekal. Sedangkan dunia itu fana. Bagaimana orang yang berakal, dia mendahulukan yang fana daripada yang kekal. Nah, maka Allah mengingatkan tentang akal. Kemudian orang yang menjual surganya dengan neraka, diingatkan oleh Allah tentang akal. Ya, karena kalau dia memiliki akal yang sehat, gak mungkin dia berbuat itu.
Ya, maka ini di sini urgensi orang itu memiliki akal yang baik. Sampai kata Allah, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka ini orang-orang kufar memiliki hati namun tidak bisa berakal dengan hatinya tadi, tidak bisa berpikir jernih, ya. Nah, maka ini pentingnya akal. Nah, lihat subhanallah. Ya, kalau seseorang dia yakin dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini perkataan Ibnul Qayyim, ya, bagus banget. Kata Ibnul Qayyim, orang-orang yang bermaksiat itu bisa lebih gila dibandingkan orang gila. Karena orang gila itu tidak memiliki akal, majnun. Dan dia rufi'al aqlam, diangkat pena untuk mencatatnya. Sedangkan orang-orang yang dikasih akal oleh Allah, dia dikasih cara untuk berpikir oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah. Kalau seorang hamba yakin dia akan berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla, seorang diri, ya, sampai disebutkan dalam hadis, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian illa sayukallimuhumullah wa laisa bainahu wa bainallah turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti diajak bicara oleh Allah. Dan tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dia akan berdiri seorang diri di hadapan Allah dan Allah akan membeberkan semua yang dia lakukan walaupun manusia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Bahkan Allah akan membeberkan isi hati dia yang tersembunyi selama ini dari niat-niat yang buruk dan penyakit-penyakit hati. Ya. Dan ketika itu enggak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali rahmat Allah Azza wa Jalla dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di hadapan dia ada surga dan neraka. Pada saat itu nggak ada jalan yang lain. Kalau dia diampuni oleh Allah, dia masuk ke dalam surga. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni dia, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa-idza ja'atit tammatul kubra, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Pada hari itu manusia mengingat semua yang dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim itu dibentangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Nah, ini dia tidak selamat kecuali dengan ampunan siapa? Ampunan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dia di dunia nggak pernah beristighfar, nggak pernah meminta maaf, tidak pernah berbuat ketaatan. Dia menghabisi semua waktu, usia, tenaganya untuk maksiat. Dengan dia bermaksiat, subhanallah, tetap dikasih nikmat oleh Allah. Allah memberikan nikmat atau menurunkan nikmat kepada dirinya, sedangkan dia memberikan kepada Allah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan dia setelah wafat akan kembali ke sisi Allah dan akan dihisab, dan dia tidak bisa selamat kecuali dengan ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya dia mengetahui itu, kenapa dia tidak menjalani ketaatan? Maka di mana akal sehatnya? Ketika dia berbuat maksiat dan dia tahu dia tidak bisa selamat di akhirat kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ini kata Ibnul Qayyim lebih gila dibandingkan orang gila kalau dia mengetahui hakikatnya. Maka di sini pentingnya seseorang menuntut ilmu syar'i, ya, agar dia mengetahui benar-benar di dalam hatinya meyakini kebenaran akhirat. Ya, dan meyakini fana'ud dunia. Dunia ini fana, dunia ini akan kita tinggalkan. Maka dia tahu mana yang dia dahulukan, mana yang akan dia tinggalkan.